Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang dirahmati Allah, di antara watak yang dimiliki Nabi Musa alaihissalam adalah memperlakukan orang lain secara spontan sesuai dengan kepribadiannya. Tak mengherankan ketika malaikat maut datang kepadanya dalam wujud seorang pria yang akan mencabut nyawanya. Nabi Musa alaihissalam langsung menampar muka sang malaikat hingga bola matanya pecah. Kemudian Allah pun memberikan dua pilihan kepadanya, apakah akan beralih ke hadiratnya atau tetap berada di dunia beberapa lama hingga malaikat maut kembali datang menjemput nyawanya. Namun Nabi Musa alaihissalam memilih untuk segera bersanding di sisi Tuhannya dan meninggalkan kepenatan dan hiruk-pikuk kehidupan dunia. Maka Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya untuk didekatkan dengan tanah suci Baitul Maqdis sejauh lemparan batu. Konon kuburannya pun berada di sana. Selengkapnya kisah itu dapat disimak dalam riwayat Muslim dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, malaikat maut datang kepada Nabi Musa alaihissalam dan berkata, penuhilah panggilan Tuhanmu. Namun spontan Nabi Musa alaihissalam menampar malaikat hingga bola matanya terpecah. Akhirnya malaikat maut kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyampaikan, sesungguhnya engkau telah mengutusku menemui hamba yang tidak menginginkan kematian. Akibatnya mataku terpecah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala segera mengembalikan penglihatannya dan berfirman, kembalilah kepada hambaku dan sampaikan padanya, apakah engkau terus menginginkan kehidupan? Jika engkau masih menginginkannya, letakkanlah tanganmu pada punggung sapi jantan. Satu bulu yang tertutupi tanganmu, maka engkau akan hidup 1 tahun. Musa bertanya, lalu apa setelah itu? Allah Subhanahu wa taala menjawab, tetaplah engkau akan meninggal. Musa alaihissalam berkata lagi, wahai Tuhanku, sekarang kupilih kematian itu dalam waktu dekat. Kemudian Nabi Musa alaihissalam menyampaikan keinginannya, matikanlah aku dekat tanah suci Baitul Maqdis sedekat lemparan batu. Terakhir Rasulullah SAW menambahkan, demi Allah, andai aku berada di sisinya, niscaya akan aku perlihatkan kepada kalian kuburannya berada di pinggir jalan, tepatnya pada gundukan pasir. Dalam hadis di atas disampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat maut kepada Nabi Musa alaihissalam dalam wujud seorang pria. Dia meminta Nabi untuk memenuhi panggilannya melalui malaikat. Allah Subhanahu wa taala juga menyampaikan bahwa ajalnya sudah dekat dan saat kematiannya akan segera tiba. Namun, sebagai sosok yang tegas, tidaklah mengherankan jika begitu didatangi malaikat, Nabi Musa alaihissalam langsung menampar wajah malaikat tersebut hingga matanya terpecah. Maksudnya, mata di sini adalah mata malaikat yang kala itu datang dalam wujud seorang pria. Sebab, jika bukan dalam wujud manusia, pasti Nabiullah alaihissalam tidak akan bisa menamparnya. Akhirnya malaikat maut kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengadukan tamparan Nabi Musa alaihissalam yang dialaminya. Maka Allah Subhanahu wa taala segera mengembalikan penglihatannya dan memerintah untuk kembali menemui Nabi Musa alaihissalam guna meminta meletakkan tangannya di atas punggung sapi jantan. Kemudian ia menghitung bulu-bulu sapi yang tertutup tangannya. Setiap bulu yang tertutup dihitungnya sebagai tambahan usia 1 tahun. Walhasil, tambahan usianya sebanyak bulu sapi yang tertutup tersebut. Namun Nabi Musa alaihissalam tidak mengambil tambahan usia itu. Andai ia melakukannya, niscaya ia masih hidup hingga sekarang ini. Namun begitu dikabarkan bahwa setelah tambahan usianya itu tetaplah kematian, Nabi Musa alaihissalam memilih kematian dalam waktu dekat. Sebab tidaklah para nabi, rasul dan orang-orang saleh berada di sisi Allah kecuali lebih baik dan lebih kekal. Jika arwah para syuhada diserupakan dengan burung-burung yang terbang di taman surga, memakan buah-buahannya dan meminum air-air sungai yang ada di dalamnya.
berlindung di bawah lampu-lampu yang bergantung di bawah langit Arsy Ar-Rahman, maka kehidupan para nabi dan rasul di sana tentu lebih dari itu. Tidak bisa dibayangkan bagaimana keadaan Musa alaihissalam jika masih hidup hingga hari ini. Ia akan terus mendapat ujian dan beban hidup. Artinya, keberadaannya di dunia sebagai negeri ujian dan kehancuran tidak akan lebih baik ketimbang keberadaannya di surga dan rahmat Allah Subhanahu wa taala bersama para nabi dan rasul yang lainnya. Namun, sebelum kematian, Nabi Musa alaihissalam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar nyawanya dicabut dekat tanah suci Baitul Maqdis hingga sedekat lemparan batu. Permohonan itu menunjukkan betapa cintanya sang Nabiullah alaihissalam kepada tanah suci. Bahkan dikubur pun ingin di dekatnya. Tetapi Nabi Musa alaihissalam tidak meminta Allah Subhanahu wa taala agar mencabut nyawanya tepat di dalam tanah suci itu. Sebab dirinya tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala mengharamkan tanah tersebut pada generasi yang dijatuhi balasan atas ketidaktaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala saat diperintahkan untuk memasukinya. Malahan mereka berkata, "Wahai Musa, kami sekali-kali tidak akan memasukinya selama-lamanya selagi mereka ada di dalamnya. Karena itu pergilah kamu bersama Tuhanmu dan berperanglah kamu berdua. Sesungguhnya kami hanya duduk menanti di sini saja." Quran Surah Al-Maidah ayat 24. Akibatnya Allah Subhanahu wa taala menetapkan mereka tersesat di padang Sinai selama 40 tahun. Allah Subhanahu wa taala pun mengabulkan permohonan Nabi Musa alaihi salam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa kuburannya berada di tanah suci Baitul Maqdis, tepat di serambinya yang ada pada gundukan pasir. Ditambahkan dalam riwayat itu, andai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di sana, beliau pasti telah memperlihatkannya kepada para sahabat. Demikianlah kisah tersebut. Semoga menjadi manfaat dan menjadi pelajaran bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.